Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Widya Stuti MPD, yang saya hormati Profesor Dr. Ahmad Sofyan Hanif MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah Asas dan Falsafah Sejarah Penjas dan Olahraga. Perkenalkan, nama saya Faisal, mahasiswa program Doktor Pendidikan Olahraga Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta. Baiklah, saya akan mempresentasikan paparan saya yang berjudul Sejarah Olahraga dari Kuno ke Modern. Sebelum kita masuk dalam inti pembahasan, alangkah baiknya kita sedikit mengulas arti dari sejarah itu sendiri. Secara etimologi, sejarah berasal dari bahasa Arab yakni syajaratun yang artinya adalah pohon. Pohon itu sendiri memiliki 3 unsur penting yakni akar sebagai masa lampau, batang sebagai masa sekarang, daun yang bermakna sebagai masa yang akan datang. Sehingga ketika berbicara tentang sejarah, kita akan berbicara tentang bagaimana masa lampau, bagaimana masa sekarang yang akan menjadikan rujukan masa yang akan datang. Sedangkan jika berbicara tentang olahraga, kita akan berbicara tentang bagaimana aktivitas fisik yang dilakukan oleh tubuh kita, baik itu gerak yang dilakukan secara sistematis maupun tidak secara sistematis. Baiklah, kita masuk pada inti pembahasan yang diawali dengan prasejarah. Pada zaman prasejarah, banyak penemuan di Prancis, Afrika, dan Australia. Pada lukisan goa, seperti di Goa Lascaux, Prancis. Juga lukisan gambar-gambar zaman batu ditemukan di padang pasir Libya menampilkan beberapa aktivitas seperti aktivitas renang, memanah. Beberapa dari bukti ini berasal dari 30.000 tahun yang lampau. Nah, khusus di Indonesia juga terdapat beberapa lukisan-lukisan dinding goa yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di Pulau Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Nah, seperti yang ada gambar di samping, ini adalah Gua Liang Kabori, adalah gua yang memiliki lukisan misterius di dalamnya. Gua ini terdapat di Sulawesi Tenggara, di Kabupaten Muna. Arkeolog memperkirakan bahwa lukisan ini berusia berkisar 4.000 tahun, di mana nampak bahwa ada aktivitas berburu di dalamnya, ada aktivitas lari, sehingga pada zaman prasejarah dapat kita simpulkan bahwa memang telah terjadi aktivitas-aktivitas yang bisa kita definisikan sebagai aktivitas olahraga di dalam. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana zaman Cina kuno. Terdapat artefak dan bangunan-bangunan yang menunjukkan bahwa orang Cina berhubungan dengan kegiatan-kegiatan bisa kita definisikan sebagai kegiatan olahraga di awal tahun 4000 sebelum Masehi. Awal dari perkembangan dan kegiatan olahraga di Cina sepertinya erat kaitannya dengan aktivitas produksi, kerja, perang, dan hiburan pada waktu itu. Seperti yang ada gambar di samping ini. Aktivitas ini sebagai bentuk ilustrasi yang bernama Juju, di mana aktivitas ini hampir mirip dengan permainan sepak bola sebagai kegiatan militer dari abad ke-3 sampai ke-2 sebelum Masehi. Zaman Mesir kuno. Para masyarakat Mesir kuno dengan sendirinya secara alami melakukan kegiatan fisik seperti olahraga renang. Sudah lama masyarakat Mesir kuno melakukan aktivitas renang ini atau olahraga renang ini karena secara geografis Mesir itu dibelah oleh sungai Nil, sehingga aktivitas-aktivitas renang atau olahraga renang itu sering mereka lakukan sejak zaman dahulu. Nah, selanjutnya olahraga naik sampan seperti ada gambar ini sebagai bentuk ilustrasinya menunjukkan bahwa ada sebuah aktivitas-aktivitas perahu mendayung yang terjadi di zaman ini untuk melakukan aktivitas-aktivitas di sungai Nil. Nah, sementara aktivitas olahraga yang paling populer di kalangan bangsawan adalah berburu, seperti ilustrasi yang ini. Selanjutnya, zaman Yunani kuno. Banyaknya cabang olahraga sudah ada sejak lama pada zaman Yunani kuno, seperti tinju, lari, gulat, lempar lembing, lempar cakram, dan balap kereta kuda. Adalah olahraga yang sering dipertontonkan kepada masyarakat Yunani kuno, di mana olahraga balap kereta kuda ini adalah aktivitas-aktivitas militer. Ini menunjukkan bahwa kebudayaan militer Yunani berpengaruh pada perkembangan olahraga mereka. Event pertandingan diadakan setiap 4 tahun sekali di zaman Yunani. Pertandingan tidaklah diadakan hanya sebagai event olahraga saja, tetapi juga sebagai perayaan untuk kemegahan individu, kemegahan kebudayaan,
kemudian macam-macam kesenian, dan juga sebagai tempat untuk menunjukkan inovasi di bidang arsitektur dan patung. Pada dasarnya, event ini adalah waktu untuk bersyukur dan menyembah kepada para dewa-dewa kepercayaan masyarakat Yunani. Sedangkan pada zaman Rasulullah, banyak hadis, riwayat-riwayat para sahabat yang kemudian menunjukkan bahwa ada aktivitas olahraga yang sering dilakukan oleh Rasulullah Nabiullah Muhammad SAW, seperti memanah, berlari, gulat, dan berenang, yang kemudian juga dianjurkan melalui hadis-hadis tersebut. Selanjutnya, Eropa dan perkembangan global. Beberapa ahli sejarah seperti Bernard Lewis menyatakan bahwa olahraga baru adalah penemuan kebudayaan barat. Selain itu, olahraga individu seperti gulat dan panahan sudah dipraktikkan di seluruh dunia. Beberapa cabang olahraga yang berasal dari Inggris dan berkembang begitu pesat, seperti sepak bola, rugby, kriket, dan tinju. Cabang-cabang olahraga inilah yang menarik perhatian Pierre de Coubertin, orang Prancis yang mendirikan gerakan Olimpik, yaitu untuk menghidupkan kembali pesta Olimpik Yunani kuno yang penyelenggaraannya 4 tahun sekali, sehingga pada tahun 1896 diselenggarakan Olympic Games yang pertama di ibu kota Yunani, Athena. Bicara tentang Olimpiade, awalnya Olimpiade hanya berlangsung di Yunani kuno, sampai akhirnya pada tahun 393 Masehi, Olimpiade kuno ini dihentikan oleh Kaisar Romawi, yaitu Theodosius, di mana pada zaman Kekaisaran Romawi ini menaklukkan kerajaan Yunani. Olimpiade kemudian dihidupkan kembali oleh seorang bangsawan Prancis seperti yang disebutkan tadi, yang bernama Pierre Freddy Baron de Coubertin pada tahun 1896. Dalam kongres pada tahun 1894 diselenggarakan di Paris, didirikanlah Komite Olimpiade Internasional. Dan ibu kota Yunani, Athena, dipilih sebagai tuan rumah Olimpiade modern pertama pada tahun 1896. Seiring berjalannya waktu, event-event keolahragaan selain Olimpiade begitu banyak keberadaannya dan berkembang begitu pesat, baik yang mengkhususkan cabang olahraga tertentu atau melibatkan banyak cabang olahraga yang lain. Seperti di Asia itu sendiri ada SEA Games, ada Asian Games, khusus cabang olahraga tertentu seperti Piala Dunia, Liga Champion, kemudian turnamen-turnamen open dari cabur-cabur bulu tangkis dan cabur-cabur yang lain. Ini menunjukkan bahwa begitu pesatnya perkembangan olahraga hingga saat ini. Cukup sekian paparan saya saat ini yang berjudul Sejarah Olahraga dari Kuno ke Modern, terkhusus untuk kawan-kawan Korpe, lebih khusus lagi Ibu Dr. Widya Stuti MPD, Profesor Dr. Ahmad Sofyan Hanif MPD, untuk kritikan, masukan, saran, dan terus bimbingannya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.